Selamat pagi adik-adik. Sebelum pangan limun, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, sebelum Bapak di sini akan memperkenalkan diri. Nama Bapak itu dia Adi Sanjaya Putra, bisa dipanggil Pak Adi. Bisa Bapak Adi dan bisa. Muridnya segini aja ya? Ya, Bapak. Ada yang ini, sekolah? Ada. Satu. Oh, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Untuk yang Manik Setiawati, Tri, Hadir, Pak. Hadir. Gayatri, Hadir, Pak. Kartika. Di sini hadir, Pak. Oh ya, makasih. Nah, saja sekarang Bapak langsung menghadap kepada materi. Materi pada tari ini, Bapak mengambil elemen dasar. Nah, yang kalian ketahui apa sih elemen dasar pada tari? Ada yang tahu apa sih elemen dasar pada tari? Apa itu sekarang? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi menurut saya elemen dasar tari itu ada gerak, ulang, dan waktu. Benar. Nah, arti dari elemen dasar pada tari tersebut adalah unsur pokok atau bagian penting di dalam tari yang turut menentukan hasil dari gerak tari tersebut. Yang artinya unsur pokok yang paling terpenting pada tari itu. Nah, yang disebutkan tadi juga tidak terdapat 3 bagian dalam unsur pada elemen dasar tari itu. Nah, yang pertama ada elemen ruang, yang kedua elemen waktu, yang ketiga elemen tenaga. Nah, yang tahu apa sih itu elemen ruang? Nah, yang tahu nggak sih apa sih itu elemen ruang? Ada tahu nggak? Tidak. Masa nggak tahu? Kan menarik. Apa itu? Ya, kayak Tri, silakan. Ruang, kayak bangunan. Ya, seperti itu juga. Artinya ruang itu di sekeliling kita. Kalau menari tidak ada ruang, gimana cara menari? Nah, seperti itu. Ruang itu sangat terpenting pada tari. Ya, ruang itu adalah salah satu unsur pokok yang menentukan terwujudnya suatu gerak. Itu adik-adik. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, yang kedua itu ada elemen waktu. Nah, elemen waktu itu apa sih elemen waktu? Nah, untuk adik-adik, untuk Detri, bisa? Apa sih yang terpencar di otak adik-adik? Apa sih itu elemen waktu? Nah, itu apa sih? Ya, silakan. Menurut pendapat saya apa ya? Elemen waktu itu mungkin Ya. Suatu durasi pada tarian atau Benar, dia silakan ditambahkan sekarang gitu. Menurut adik membacakan atau waktu saat kita menari, Pak. apa? Ya, Mbak Adik apa lagi? Bapak tidak dengar. Durasi pada tarian atau waktu di saat kita menari. Benar, pas sekali. Tepuk tangan dulu untuk adik. Artinya di dalam menari itu kita memerlukan waktu atau tempo. Nah, di tari itu kita perlu tempo dan waktu juga. Nah, untuk kita kalau menari tidak ada waktu, kita tidak menentukan, kita tidak akan bisa menentukan kapan selesai dan mulainya. Itu. Nah, yang ketiga sekarang ada elemen tenaga. Nah, untuk adik Manik, apa sih itu elemen tenaga? Menurut adik Manik? Kalau bisa jawab, Bapak isi lepas. Kalau nggak bisa, Bapak oper ke nomor. Apa? Aku nggak tahu. Nah, untuk adik Tri, Apa, Pak? elemen tenaga. Mungkin ya, Pak, elemen tenaga itu tidak tahu. Ya untuk adik Gayatri, Tidak tahu. tenaga itu artinya di dalam tari itu kita perlu tenaga. Kalau tidak tenaga,
seperti di Bali ada namanya taksu dan mau wibawa, wirangga, di dalam itu kita perlu tenaga seperti itu. Tenaga itu sangat perlu pada tari. Kalau tidak kita bertenaga, kalau tari ini jadi kan dalam artian kan serius, kalau nggak serius, lalu yuk. Nah itu kita perlu tenaga. Nah itu udah. Nah di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, memberikan tugas. Ini tugasnya cari unsur-unsur yang ada di elemen 2. Apa aja sih di dalam elemen 2 itu? Diperjelas ya, elemen waktu dan elemen tenaga. Cari itu ya. Ingat catat ya. Ya Pak. Ya, karena waktu sudah berlanjut, Pak selesaikan pelajaran ini. Pak duduk dengan Pak Rama Santi. Om Santi. Om Santi. Ayo adik-adik, kita mulai kelas komposisi pada ya. Selamat pagi. Pagi Bu. Oke, sebelum kita membuka pelajaran komposisi tadi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dengan hormat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, sekarang Ibu minta bantuan kepada sekretaris. Sekretaris saya di sini. Saya Bu. Tolong di absen teman-temannya ya. Oke Bu. Gayatri Weda. Hadir. Jadi Hadir. Irmatri hadir Bu. Ayu Kartika izin Bu. Izin. Berarti satu orang izin ya? Ya. Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi dari kualitas gerak. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan contoh dari kualitas gerak tersebut ya. Nah, sebelumnya Ibu akan review dulu. Di sini ada 5 jenis kualitas gerak. Ada yang bisa bantu? Jelaskan? Belum? Ya, kalian tadi belum belajar. Ya, Ibu akan langsung aja karena Ibu mengisi sini. Jadi yang pertama itu ada gerak mengalir. Ya, gerak mengalir itu contohnya apa sih? Nggak tahu Pak? Air Bu mengalir. Ya, benar sekali. Terus, lalu yang kedua gerak mengalun. Ibu kasih clue, bergelombang. Ombak. Ya, benar sekali. Rambut Bu. Ya. Gelombang. Ya, tapi kalau dalam gerak seperti Ombak. Ya, benar sekali. Lalu gerak patah-patah. Robot. Ya, betul sekali. Bagus. Lalu gerak vibrasi. Bergesekan. Ya, gerak vibrasi itu contohnya apa sih? Misalnya kalau pada tangan, bagaimana contohnya? Ya, tahu. Ya, kalau pada kaki? Ya, betul. Lalu gerak terakhir, gerak mengayun. Ayunan. Nah, kalau dalam gerak itu seperti gerakan ini, kalau kaki itu kayak dimaju mundurkan, ya. Tanpa berlama-lama lagi, ya, kita praktek dulu. Teman semuanya, taruh catatannya di pinggir supaya taruh aja di pinggir. Iya, ya. Rentangkan tangannya semuanya. Ke belakang, rentangkan. Ya. Kita gerakan yang pertama gerak mengalir. Gerak mengalir ini gerakan yang tidak terputus. Ya, jadi kalau misalnya dalam komposisi tadi itu gerakannya sudah kita bentuk, sudah kita susun. Jadi gerak mengalir itu cuma digambarkan saja. Gerak yang bisa kita praktekkan itu gerak mengalir seperti ombak. Ayo coba praktekkan gerak seperti ombak. Ya. Ya. Nah, apa itu gerak mengalir?
Gerakan yang seperti apa? Ya. Yang ketiga gerak patah-patah. Ayo coba contohkan gerak patah-patah. Gerakannya mencontohkan atau mengimplementasikan dari gerak robot. Ya, betul sekali. Lalu gerak vibrasi. Betul sekali. Yang terakhir, gerak mengayun. Oke. Aplausos sendiri. Ya, aplaus dulu, aplaus dulu. Sekarang duduk kembali. Karena hari ini Ibu ada acara yang mendadak, Ibu hanya bisa memberikan materi itu. Sebelumnya, sebelum Ibu tutup, ada nggak yang bisa mereview dari awal? Kalau ada yang bisa, nanti pas UAS Ibu bebaskan dari tes. Yuk. Mereview materi Ibu? Ya, materi dan langsung dicontohkan. Ayo. Setengah saja dari 5 tadi menjelaskan 2, praktek 3. Ya, silakan. Berdiri Bu. Ya, silakan. Namanya dulu, sebutkan nama sama absennya. Perkenalkan, nama saya Irma Triwahudi, biasa dipanggil Tri, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan vibrasi. Gerakan vibrasi itu adalah gerakan menggetarkan anggota tubuh. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang gerak mengalir. Gerak mengalir itu identik dengan air, seperti air yang mengalir, tapi saya tidak bisa mencontohkannya. Lalu yang ketiga ada gerak mengalun. Mengalun itu gerakan seperti ombak. Contohnya seperti ini, ya. Lalu ada gerak mengayun. Mengayun itu contohnya pada gerakan kaki itu maju, mundur, mundur, maju. Sekian. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Jadi Tri nanti UASnya Ibu bebaskan boleh ikut boleh tidak ya. Untuk yang lain, Ibu akan memberikan kuis-kuis lagi di akhir pelajaran kita. Minggu depan akan bertemu lagi dengan mungkin sekian yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas. Ibu tutup kelas ini dengan para santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih adik-adik. Terima kasih, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi yang cerah bukan? Ya, di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu ya. Sebelumnya, alangkah baiknya kita awali dengan penganjaliman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik. Berdoa dulu, jangan lupa ya. Pimpin doa satu orang. Mani, pimpin doa. Oke, Ibu absen dulu ya. Nilu Manik Setiawati. Ya. Igede Sanjaya. Gayatri Weda. Satu lagi, Ayu Kartika. Izin mana dia? Izin terus ya. Nanti suratnya mau dikasih. Oke, baik. Nah, minggu ini Ibu akan memberikan materi mengenai rangsang gerak. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak apa sih rangsang gerak? Ya, boleh. Rangsang gerak adalah suatu hal yang dapat memicu kita untuk bergerak. Iya, bagus. Yang lainnya? Menurut saya Oke, benar ya jawaban dari Manik. Jadi rangsang gerak itu adalah sesuatu hal yang dapat memicu terjadinya pergerakan pada tubuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 4 rangsang gerak. Yang pertama ada rangsang auditif, audio atau ya pendengaran.
Nah, jadi salah satu rangsang gerak itu ada rangsang auditif atau pendengaran. Ketika kita mendengarkan sesuatu, itu bisa merangsang kita untuk bergerak. Contohnya, ada suara suling. Itu berarti kan ketika kalian mendengar suara suling, apakah kalian akan diam seperti ini? Atau kamu gimana? Apakah akan diam? Mungkin menurut saya ya kan manusia itu beda dengan kalau ada yang dengar sesuatu belum tentu dia belum bisa dia benci. Menurut saya sih gitu Bu. Oke. Karena kan kurang tahu manusia itu koordinasinya dan gimana. Ya, betul sekali. Tapi jika dalam pembelajaran tari kita kan harus bergerak ya. Jadi ketika orang-orang mendengar suara musik atau dentuman sesuatu, biasanya akan merangsang untuk bergerak seperti itu. Dapat dipahami? Baik. Yang kedua itu ada rangsang visual atau rangsangan yang terjadi karena panca indera apa visual? Penglihatan. Betul. Contohnya, ketika di suatu tempat ada satu patung yang misal seperti ini, itu bisa jadi merangsang seseorang juga untuk bergerak atau menirukan gerakan tersebut, bahkan ikut mengembangkannya. Dapat dipahami? Oke. Rangsang yang ketiga ada rangsang kinestetik. Ada yang tahu rangsang kinestetik? Jadi Kurang tahu Bu. Gayatri? Susah. Susah ya. Jadi rangsang kinestetik itu adalah rangsangan dari pengembangan gerak. Contohnya, seorang koreografer itu sedang mencari gerakan-gerakan dasar, misal tuh 2, 3, 4. Nah itu akan merangsang dia dari perkembangan gerakan itu menjadi tuh 2, 3, 4, 5. Nah itu jadi dasar-dasar gerak yang dia praktekkan akan merangsang dia untuk mengembangkan gerak tersebut menjadi gerak yang sangat beragam dan banyak. Dapat dipahami? Gayatri jangan tidur? Iya. Oke, lalu rangsang ya. Terus bedanya dia sama visual apa? Kalau visual itu kan panca indera penglihatan. Ketika dia melihat, ada patung tuh, geraknya seperti ini. Ikutin tiba-tiba dia nyeledet gitu misalnya. Patung tersebut akan merangsang kita ikut bergerak. Bedanya dengan perkembangan gerak, kita sebagai koreografer dalam tari itu membuat gerakan dasar terlebih dahulu. Misal 1, 2, 3. Wah, badan semakin panas, semakin merangsang. Kok gerakan gini aja? Pasti berkembang. Nah, seperti itu. Dapat dipahami nanti? Oke, bagus. Lalu yang terakhir ada rangsang ide atau gagasan. Ada yang bisa menjelaskan? Rangsang ide atau gagasan? Gayatri? Yuk. Yang bisa menjelaskan nanti dapat permen. Gak ada? Oke, gak apa-apa. Ibu jelasin ya. Rangsang gagasan atau ide itu adalah rangsangan gerak yang dipicu karena kita memiliki ide gagasan. Contohnya, kita memiliki suatu ide brilian. Aku berpikir gerakan kupu-kupu itu indah ya. Nah, ketika dia memikirkan suatu hal, punya ide atas sayap kupu-kupu, dia itu akan merangsang dia untuk bergerak. Oh, seperti ini gerakan kupu-kupu. Nah, jadi dia juga ikut bergerak dari ide yang dimiliki di kepalanya. Dapat dipahami? Ya. Jangan tidur ya, Beatrice. Oke, jadi itulah beberapa rangsang gerak. Ada 4. Apa aja tadi? Yang pertama? Auditif. Ya. Yang kedua? Suara. Yang ketiga? Kinestetik. Ya. Yang keempat? Ide. Oke, udah pinter ya. Jadi pembelajaran di minggu ini cukup sekian. Apakah ada yang ditanyakan sebelum ibu berangkat ke luar kota? Soalnya ibu ditunggu sama
direktur perusahaan yang lain. Ya, ibu juga bekerja di salah satu perusahaan sepatu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau gitu ibu tutup dengan nama Santi. Om Santi 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 Om. Oh, Santi. Oh, makasih Bu. Ibu. Halo. Halo Bu. Baik. Sebelumnya ada yang tahu nama Ibu siapa? Enggak Bu. Baik, Ibu kenalan dulu ya. Nama Ibu Nuryanti Wedaswari, asal dari Denpasar. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang air design, atau bisa disebut desain atas. Oke, sebelum kita mulai berdoa dulu. Tri, tolong pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Sudah selesai. Oke. Sebelumnya ada yang sudah pelajari desain atau mencari tahu apa itu desain atas atau apa aja desain itu? Belum. Belum? Belum Bu. Jadi tadi yang katakan Bisa lantai ya, turunnya berapa? ada lagi? Bisa lantai? Ada. Ntar saya jadi itu desain dalam. Oh, ya, itu salah satunya, oke? Baik, jadi desain atas atau bisa disebut air design. Desain yang berada di atas lantai. Desain yang bisa dilihat oleh penonton yang tampak terlukis pada ruang yang berada di atas lantai. Desain erat hubungannya dengan ruang, karena kalau tidak ada ruang maka gerak tidak dapat dilihat. Dalam gerakan tadi dapat dipadukan dari satu desain atas dengan satu desain yang lainnya, sehingga perpaduan tersebut akan menimbulkan kesan artistik. Oke. Yang pertama, desain itu ada 16. Yang pertama itu desain dalam. Desain dalam adalah desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak memiliki perspektif dalam. Gerak kaki dan lengan diarahkan ke belakang atau ke depan, dan desain itu memberi kesan yang perasaan yang sangat dalam. Dan bisa dimengerti? Bisa diulang? Bisa diulang Bu. Baik. Desain dalam adalah desain yang bila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak memiliki perspektif dalam. Seperti contohnya seperti ini. Ada tidak seperti ini. Ya. Ya. Oke. Oke. Yang kedua, itu ada desain datar. Desain datar adalah desain yang apabila dilihat penari tampak dalam postur tanpa perspektif, memberi kesan kejujuran dan ketenangan. Artinya desain datar tuh dia datar saja, jujur dia. Cuman kalau gini ya biasa aja kan, datar pokoknya tanpa ada tekanan, tanpa ada jadi Jangan tidur. Oke, sudah? Sudah Bu. Oke, yang ketiga desain vertikal. Desain yang menggunakan garis gerak badan pokok, yaitu badan. Seperti lengan diarahkan ke atas, ya, atau bisa juga kaki di bawah ke depan seperti ini. Jadinya set. Sudah? Oke. Selanjutnya adalah desain horizontal. Sebelumnya ada yang tahu horizontal itu seperti apa dari bahasanya?
benar, benar sekali. Tolong contohkan desain horizontal. Seperti ini. Benar sekali ya tadi ya. Depan pada tri. Udah. Oke. Sudah mengerti semua? Sudah. Desain kontras. Desain yaitu desain garis-garis silang dari yang akan bertemu apabila dilanjutkan memiliki kesan yang kuat. Seperti silang kontras atau tidak seperti ini berpada kosong. Oke. Desain murni. Yang keenam adalah desain murni. Desain yang ditimbulkan oleh postur tubuh yang sama sekali tidak menggunakan garis kontras, memiliki kesan emosional, halus dan juga tenang. Ada yang tahu? Seperti contoh gerak desain murni. Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak. Kalau desain murni dia tidak ada garis kontras. Seperti mungkin ini. Dalam Jawa ya. Tidak Jawa mungkin. Ya? Ya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Saya dapat? Dapat, dapat. Oke. Desain lentung. Nah, dari bahasanya sudah ketemu ya. Melengkung. Desain lentung. Nah, ya. Coba seperti apa desain lentung? Coba. Seperti kayang. Kayang mana? Seperti kayang. Ayo, jangan malu-malu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Apakah Nah, gerakan ini, desain Bu? lentung, Kak. Bu, gerakan ini, Bu. Ya. Oh, bukan lengkung seperti itu ya. Lengkungnya mungkin seperti tangan dilengkung atau seperti ini. Nih. Tuh, tangan dilengkung. Tangan dilengkung. Tak, kaki dilengkung ke atas kok tidak bisa ya. Oke. Lanjut ya. Sekarang desain bersudut. Nah, bersudut itu dari bahasanya sudah kita dapat Memiliki sudut. benar. Seperti sudut siku. Ini. Ya, Sudut kaki. sudut kaki juga bisa, benar. Itu yang namanya sudut. Oke, kita lanjut lagi. Desain spiral. Spiral. Desain spiral ya. Desain yang menggunakan lebih dari satu garis lingkaran yang searah pada badan dan anggota badan. Contohnya, Bu. Seperti misalnya kaki ada di sini. Ada di sini deh. Tapi badannya ada depan. Kayak ada yang memutar begitu. Atau mungkin tangannya bisa diginikan, habis itu dia samping gitu. Ada nggak contoh lain? Mungkin jadi ada contoh lain spiral. Ayo, Daddy. Kurang tahu, Ayo, Bu. mungkin seperti ini. Mana Bisa. bisa? Oke, lewat aja ya. Kita skip karena materinya banyak, ada 16. Oke. Desain yang ke 10. Desain tinggi. Nah, pasti tahu nih. Ya. Desain ini adalah desain yang digerakkan dari wilayah anggota atas, dari kepala ke atas. Kepala ke atas. Misalnya tangannya ke atas. Kayak gini, nih di atas ya. Habis itu lanjut desain medium. Medium itu desain yang difokuskan di wilayah anggota badan dari dada sampai pinggang, di tengah medium. Seperti mungkin di sini agem, di sini agem medium. Nah, itu lanjut desain rendah. Desain yang difokuskan dari wilayah sampai lantai, mungkin bisa timpuk tinggi dari lantai, dari final ke lantai. Dah? Paham, Bu. Paham. Oke. Sekarang lanjut 13. Desain ke-13. Oke, desain lanjutan. Desain yang berupa garis lanjutan yang seolah-olah ada yang ditimbulkan oleh salah satu
Bisa diulang, Bu? Baik. Desain tertunda adalah desain yang terlukis di udara yang ditimbulkan oleh rambut panjang, rok panjang atau lebar, dan juga selendang. Contohnya, Selendang tuh kayak tertunda ya. Tertunda tuh kayak macam dilempar, seret tertunda dia. Oh, iya. Dapat? Dapat dipahami, Bu. Oke, kalian pintar-pintar ya. Nah, sekarang desain simetris. Ada yang tahu nggak? Simetris. Seperti gimana? Ya, karena yang saya tahu ya sejarah itu seperti ini, dia sama. Kalau ke atas ya semua. Ya, benar. Tuh, bacakannya. Desain simetris adalah desain yang dibuat dengan menempatkan garis-garis anggota badan yang kanan dan kiri berlawanan arah. Oke, tapi sama, berlawanan tapi sama, memberi sentuhan yang sederhana, kokoh dan juga damai. Sudah bisa dapat pahami? Dapat, Bu. Kita lanjut sekarang yang terakhir, asimetris ya. Desain asimetris adalah desain yang dibuat dengan penempatan garis-garis anggota badan kanan dan kiri berlawanan arah. Dapat pahami? Berlawanan arah. Contohnya, Bu. Oke, saya buat dengan ambil seperti mungkin yang satu ke sana. Oh, iya. Nah, tuh, dah. Sudah, Bu. Oke. Sekarang karena materi sudah habis, kita cukupkan sampai sini karena sudah lewat waktu. Ibu lupa absen kalian. Oke, Ibu panggil dulu ya. Yang pertama, Adi saja ya. Ibu. Oke, nih nunduk aja dulu. Om